بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم. تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن، ذلك الفوز العظيم. وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين. يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله كما قال عيسى بن مريم Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du, jamaah salat maghrib, isya, hafizakumullah, semoga Allah senantiasa menjaga kita semua. Malam ini Ustadz kita yang selalu mengisi kajian rutin kita di tempat ini, beliau tidak sempat untuk hadir membersamai kita, maka kami yang akan mengganti beliau untuk pertemuan kajian taklim kita malam ini. Adapun materi kita yang akan kita sampaikan dalam kesempatan ini berkaitan dengan bulan Ramadan. Seperti yang kita ketahui, beberapa hari, 3 hari kurang lebih, kita akan memasuki bitaufiqillah, dengan izin Allah, bulan Ramadan tahun ini 1445 Hijriah.
Tentunya sebagai orang beriman, kita menunggu, kita menanti, kita berharap Allah memperjumpakan kita, mempertemukan kita, memanjangkan umur kita, dan insya Allah kita kembali mendapatkan anugerah yang sangat agung, anugerah yang sangat besar. Di tahun ini kita berharap, kita berdoa, kita bermohon kepada Allah agar Allah memberikan kepada kita kesempatan untuk bersua, berjumpa dengan bulan Ramadan tahun ini. Kenapa kita sangat berharap, kenapa kita sangat menantikan, kenapa kita sangat ingin untuk berjumpa dengan bulan Ramadan seperti tahun-tahun sebelumnya? Karena bagi orang beriman, bulan Ramadan adalah bulan yang istimewa. Kalaulah Allah, jadi Allah memuliakan bulan ini, mengkhususkan bulan ini, dan Dia memilih bulan ini sebagai bulan yang agung, syahrun azim, sebagaimana yang Rasulullah sebutkan dalam sebuah hadis. Beliau mengatakan ketika bulan Ramadan sudah datang, menggembirakan para sahabat orang-orang beriman ketika itu. Beliau mengatakan, qad ja'akum Ramadan syahrun azim, telah datang kepada kalian Ramadan, bulan yang agung, bulan yang mulia. Jadi kita menanti, kita berharap, kita sangat ingin berjumpa kembali dengan bulan Ramadan, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelumnya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bulan ini bukan bulan biasa saja, bukan bulan seperti bulan-bulan yang lain yang berlalu, yang lewat dalam kehidupan kita. Maka ketika Rasulullah menggembirakan para sahabat, dan dengan itu mereka bergembira, dengan itu mereka senang, dengan itu mereka menunggu-nunggu bulan Ramadan, maka seharusnya umat Rasulullah, orang-orang beriman yang datang kemudian, juga bersikap dengan sikap yang sama atau dekat dengan sikap para sahabat. Di antara bentuk kegembiraan para sahabat yang kemudian menjadi sunnah Rasulullah, menjadi asar dan pedoman dalam kehidupan kita sebagai orang beriman, khususnya dengan kedatangan bulan Ramadan, karena mereka sangat menginginkan, sangat berharap, sangat menanti bulan Ramadan, maka mereka keluar di malam hari menjelang maghrib di tanggal 29 Sya'ban untuk yatara'aun al-hilal, untuk melihat hilal Ramadan. Ini menggambarkan kepada kita betapa mereka ini, para sahabat, begitu antusias, bagaimana mereka menunjukkan satu cara, satu sikap, ya, satu keadaan yang menggambarkan kepada kita keadaan mereka, jiwa mereka, perhatian mereka kepada bulan Ramadan. Maka mereka keluar dari rumah mereka melihat hilal Ramadan, dan itu setiap tahun mereka lakukan. Jadi ketika itu kan tidak ada bagian khusus, ya, yang memantau hilal, tetapi mereka bersamaan, mereka keluar, dan siapa di antara mereka yang lebih dahulu melihat,
Maka mereka melaporkannya kepada Rasulullah. Lalu Rasulullah mengumumkan kepada orang-orang beriman sahabat ketika itu bahwa besok Ramadan, Syahrun Azim. Bagaimana Syahrun Azim itu dalam gambaran orang-orang beriman, sehingga mereka merindukan Ramadan. Karena bulan Ramadan ini bulan yang mengumpulkan semua kebaikan amal soleh ibadah. Lalu orang-orang beriman ketika dia hidup di dunia ini, ketika Allah berikan kepadanya kesempatan dengan umurnya, dengan waktunya, dengan kehidupannya, jasadnya, badannya, bahkan dunianya, materi dunianya, hidup di dunia ini, maka tidak ada yang paling nikmat, yang paling lezat, yang paling membahagiakan dalam kehidupan orang-orang beriman kecuali mereka taat kepada Allah, mereka beribadah kepada Allah. Oleh karena itu, salah satu cara tolak ukur bagaimana kita meraba, mendeteksi, merasa iman yang ada pada diri kita, iman yang ada pada diri kita masing-masing. Bagaimana kita merasakan lezatnya, lazzatul ibadah, lezatnya beribadah, taat, beramal, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bulan Ramadan musimul ibadah, musimul khair. Dia datang sebagai musim ibadah, seperti para petani bergembira ketika datang musim panen tanaman mereka. Ya, mereka sudah persiapkan semuanya ketika mereka akan keluar, berangkat ke sawah mereka, ke ladang mereka, ke kebun mereka untuk memetik dan memanen buah-buah mereka, tanaman-tanaman mereka, gembira. Begitulah orang-orang beriman ketika dekat bulan Ramadan. Mereka persiapkan agar mereka menuju dan mereka datang, lalu mereka sibuk di bulan Ramadan ini memanen ibadah, ya, amal soleh, kebaikan-kebaikan. Sekali lagi, bulan Ramadan ketika dia merupakan bulan yang mengumpulkan semua kebaikan dengan segala kekhususannya. Karena kata Rasulullah, ketika datang bulan Ramadan, futtihat abwabul jinan wa gulliqat abwabun nar, suffidat asyayatin. Dalam riwayat yang lain, sulsilat maradatul jin. Dibuka pintu-pintu surga, walam tuftah minha babun. Dibuka pintu-pintu surga, walam tuglak minha babun. Tidak ada satupun pintu surga itu yang ditutup. Ditutup pintu-pintu neraka. Tidak ada satupun pintu neraka itu yang dibuka, diikat, dibelenggu syaitan-syaitan, dibelenggu jin-jin pembangkang. Ini suasana Ramadan, ini kekhususan Ramadan, ini kondisi Ramadan, berita gembira kepada orang-orang beriman, yang mungkin itu bisa memotivasi mereka untuk mempersiapkan semuanya, seperti yang kita sebutkan tadi, orang-orang yang ingin memanen, dia persiapkan semuanya untuk memetik, untuk memanen sebanyak-banyaknya buah ibadah, buah kesolehan, buah amal, dalam keadaan tidak ada yang menghalangi mereka, semangat mereka, jiwa mereka, hati mereka, ketika syaitan diikat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pintu surga dibuka, maka orang berharap dia akan masuk ke dalam surga itu. Pintu neraka ditutup, maka dia berlindung kepada Allah, berlindung kepada Allah agar Allah tidak masukkan dia ke dalam neraka.
Jadi ada semangat, ada motivasi bagi orang beriman dengan hadis-hadis Rasulullah yang menggembirakan dan dibacakan, disampaikan oleh beliau tentang fadilah keutamaan bulan Ramadan. Dan orang beriman pasti tersentuh, ya, pasti tersentuh, pasti termotivasi dengan penjelasan-penjelasan hadis-hadis seperti ini yang berkaitan dengan fadilah keutamaan bulan Ramadan. Maka di hari-hari seperti ini kita kembali periksa, apa itu, check up iman kita. Seperti seorang yang ingin berangkat kemana, dia check up kesehatan. Apakah dia fit, apakah dia kuat, tidak ada yang kurang pada dirinya. Kita akan memasuki gelanggang pertarungan, ya, dibutuhkan dari kita sebulan Ramadan kekuatan yang pertama, kekuatan iman kita, kekuatan hati, termasuk kekuatan fisik jasmani, dan tentunya tentang ilmu kita, tentang pemahaman kita. Kita siapkan semua itu agar ketika kita tiba masuk ke bulan Ramadan, insya Allah kita bisa melewatinya dengan maksimal, tidak ada yang kurang. Kita mampu melewati hari-hari kita di bulan Ramadan, dan kita mampu meraih, ya, memanen sebanyak-banyaknya buah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah bulan Al-Quran, bulan salat, bulan sedekah. Salat kita yang masih biasa-biasa, rukunnya, sunannya, wajibatnya, kekhusyuannya, mari di bulan ini kita perbaiki salat kita. Ini madrasatus salat, madrasatul Quran, madrasah di mana kita meningkatkan kualitas semua ibadah kita, salat, Quran, sedekah, ya, ketenangan pikiran. Sebut semua kebaikan yang bisa kita lakukan selagi Allah masih memberikan kepada kita kesempatan umur hidup di dunia ini, yang akan kita lakukan setiap hari dalam kehidupan kita sampai kita berjumpa dengan Allah. Inilah bulannya. Dia datang untuk melatih kita, untuk mentadrib kita. Ini bulan di mana kita dididik, ditarbiyah, dibina untuk menjadi manusia-manusia yang bertakwa dalam segala aspek kehidupan kita. Tapi dimulai dari ibadah kita, ya, yang masih biasa tanpa kita sadari selalu dikagetkan oleh waktu salat, atau tertunda salatnya, atau hatinya tidak bersambung dengan masjid dan salat berjamaah. Ini waktunya kita perbaiki salat kita. Kan kita orang sibuk semua ini, ya, sibuk dengan HP, sibuk dengan pekerjaan, sibuk dengan apa, ya, sampai di tempat wudhu kita bawa itu cerita pekerjaan kita, ya, sampai masuk ke masjid kita tidak khusyuk. Ya, akan datang satu masa ketika orang masuk ke masjid tidak ada yang khusyuk dari orang yang duduk di masjid itu, tidak ada yang khusyuk. Ya, ilmu yang paling pertama diangkat ke langit dan hilang dari bumi ini adalah al-khasyah. Orang tidak perhatikan, ya, tidak ada hatinya ke situ. Hidup mengikuti rutinitasnya, ya, dia tidak hidup untuk waktu-waktu sholatnya. Dia tidak hidup untuk mengingat dan untuk mempersiapkan berkaitan dengan waktu-waktu sholatnya. Kalau saja waktu sholatnya yang wajib, dia biasa saja. Mungkin dia tertunda, mungkin dia masbuk, dan bagi dia masbuk itu biasa saja. Karena memang istilahnya dia hanya mengikuti sebuah keadaan, bukan dari dalam dirinya tentang ta'zimus shalah,
keagungan salat bukan dari dalam dirinya. Sedikit ingatannya disibukkan oleh dunianya, oleh rutinitasnya, hanya dikagetkan dengan waktu salat. Tiba-tiba orang sudah pergi ke masjid, orang sudah bergerak ke masjid, dia masih di rumah, ya, melihat apa, sibuk dengan apa. Akhirnya dia datang ke masjid, dia sudah masbuk, dan itu berulang-ulang. Itu berulang-ulang. Bagi orang sekarang masbuk salat itu bukan masalah, biasa. Ya. Tapi di kantor karena apa itu? Fingerprint itu, ya, harus waktu masuk tepat waktu, dia kejar. Ya, dia kejar. Ya. Kalau perlu 100 km per jam supaya dia tiba tidak terlambat. Kalau masjid biasa, ya, masbuk tidak ada masalah. Nah, kita berharap dengan datangnya bulan Ramadan, Allah mempertemukan kita kembali, memperjumpakan kita kembali. Mari perbaiki solat kita. Imaduddin, ya, tiangnya agama kita. Perbaiki solat kita, solat wajib dan solat-solat sunnat kita, qabliyah dan ba'diyah. Jangan anggap biasa, jangan anggap remeh. Jamaah sekalian, ini saatnya, ini waktunya kita perbaiki ibadah kita. Interaksi kita dengan Quran, kebersamaan kita dengan Quran, bacaan kita dengan Quran, perbaiki. Saatnya kita memperbaiki bacaan Quran kita, tajwidnya, tadabburnya, bagaimana hati ini tersentuh dengan Quran, bagaimana kita dekat dengan Quran, bagaimana kita berharap ketika Quran ini adalah kalamullah yang penuh berkah. Ya, kita meyakini semakin banyak kita membaca Quran, maka Allah akan menurunkan berkahnya dalam kehidupan kita. Catat perjalanan hidup kita, siapa kita, ya, bagaimana kita tidak membaca Quran dalam sehari dan itu biasa bagi kita. Kita tanya diri kita masing-masing. Ya, Quran itu yang kita baca, ya, kan ada itu apanya itu? Ada tandanya kan? Ada tandanya. Apakah berpindah-pindah itu tandanya? Itu apanya? Pitanya. Apakah dia berpindah-pindah karena kita baca Quran itu dengan perhatian, dengan penuh seksama? Atau kita baca Quran, kita datang, yang mana kita buka, itu kita baca. Ya, itu pun kita baca seadanya, sekedarnya. Saatnya di bulan Ramadan tahun ini, ya, sudah lewat bulan Ramadan tahun yang lalu. Perbaiki Ramadan kita tahun ini, khususnya ketika bulan ini merupakan syahrul Quran. Ya, unzila fihil Quran hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan ketika Allah menurunkan Quran. Bulan ini adalah bulan Allah turunkan Al-Quran. Bulan ketika malaikat Jibril datang kepada Rasulullah setiap malam. Ya, yudarisunahul Quran. Ya, malaikat Jibril menyimak, ya, bacaan Quran Rasulullah, hafalan Quran Rasulullah, dan saling bagaimana mengkaji Quran bersama Rasulullah. Yang ketika itu terjadi dalam kehidupan seorang Nabi Muhammad SAW, dia bersama dengan Jibril, dalam hadis disebutkan bertambah kedermawanan Rasulullah. Bertambah kedermawanan Rasulullah karena interaksinya dengan Quran. Kenapa? Karena Quran mengajarkan kepada kita tentang kehidupan yang lebih kekal di akhirat kelak. Ketika kita membaca Quran, Quran menjadikan kita untuk tidak terpesona, terpuruk, terlena, tenggelam dalam kehidupan dunia, yang menjadikan kita hilang dalam angan-angan khayalan-khayalan kita, yang menjadikan kita malas beribadah sekedarnya, ala kadarnya, karena kita tidak memiliki keyakinan akan kehidupan akhirat. Di bulan Ramadan, mari dekat dengan Quran agar keyakinan kita dengan akhirat lebih besar, keimanan kita kepada akhirat lebih besar, dan itu berdampak, ada impactnya, ada pengaruhnya, ada efeknya pada kehidupan kita sehari-hari, dalam ibadah kita, semangat ibadah kita. Jangan ibadah ini kita lihat sebagai sebuah rutinitas. Lakukan dengan penuh semangat, lakukan dengan hati kita, lakukan dengan khusyuk, lakukan dengan penuh perhatian, lakukan dengan
merasa atau merasakan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian, jamaah yang berbahagia, demikian bulan Ramadan, bulan memperbaiki semua ibadah kita. Syahrun fihi madrasah bal madaris. Syahrun, bulan kita menemukan, kita mendapatkan diri kita ditempa dalam sebuah model pendidikan, pembinaan, tarbiyah yang Allah turunkan dari langit. Perbaiki diri kita, dialog, bicara dengan diri kita masing-masing, ya, introspeksi, muhasabah. Sekarang ini waktunya. Dan ketika Allah perjumpakan dengan bulan Ramadan, kita sudah menemukan jawaban-jawaban kontemplasi kita, muhasabah kita, renungan kita dengan diri kita. Maka buat datang bulan Ramadan untuk mengobati, memperbaiki sebagai jawaban atas semua yang kita bicarakan pada diri kita masing-masing. Jangan lupakan diri kita. Terlalu banyak kita ingat orang lain, kita lupakan diri kita. Jamaah sekalian, ya, padahal inilah yang akan menemani kita sampai dimanapun kita pergi. Perbaiki solat kita, perbaiki Quran kita. Bagi orang-orang yang Allah berikan kelebihan rezeki, jangan pernah takut miskin ketika kalian mengeluarkan apa saja. Ramadan mengajarkan kepada kita, siapapun datang meminta kepada kita, kalau kita sanggup, kita berikan. Karena kita yakin ketika Allah Maha melihat dan Dia Maha kaya dan Dia menggantikan semua yang kita berikan di jalannya, kita tidak akan pernah miskin. Ini saya tidak bicara dengan orang-orang, ya, para direktur, para apa itu, ya, pengusaha yang kaya. Kita juga termasuk kita, sesuai kemampuan kita masing-masing. Ya, cari keberkahan dalam hidup kita. Jadilah pemuda-pemuda, ya, remaja-remaja yang kita memiliki karakter kita kaya, kita mantap, kita yakin. Lalu kemudian ketika kita beramal, kita beribadah, kita merasakan ternyata setiap amal dan ibadah termasuk sedekah yang kita keluarkan, kita rasakan dan kita temukan jawabannya. Allah tidak menyia-nyiakan kita. Kita baca sekarang bagaimana dahulu para salaf ketika beliau berjumpa dengan Ramadan, ketika mereka bertemu dengan bulan Ramadan. Jamaah sekalian yang berbahagia dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang salaf dahulu kala, mereka sangat bergembira dengan datangnya Ramadan. Mereka memuji Allah, bersyukur kepada Allah ketika mereka dipertemukan dengan bulan Ramadan. Kaifala wa huwa ruknu rakinin. Kenapa mereka bergembira? Karena mereka meyakini puasa di bulan Ramadan salah satu rukun di antara rukun-rukun yang mengokohkan dan menguatkan kehidupan mereka. Ini rukun agama, salah satu rukun Islam. Ya, kehidupan kita ini di dunia sebagai hamba Allah, Allah yang ciptakan, dan ada tujuannya Allah menciptakan kita datang ke dunia ini kokoh dan kuat ketika kita memiliki tiang-tiangnya. Seperti bangunan ini, dia kokoh dan kuat ketika dia memiliki tiang-tiangnya. Tiang kehidupan setiap manusia yang Allah ciptakan adalah rukun Islam. Kalau dia tidak memiliki rukun-rukun ini, maka dia lemah, dia gontai, dia linglung, dia ambruk. Dan begitu banyak manusia yang ambruk. Memang dia masih jalan, ya, tapi manusia yang jalan hanya fisiknya, hanya badannya, maka dia sama dengan tidak ada. Jamaah sekalian, sesungguhnya manusia hidup dengan hatinya, dengan imannya, ya, dengan rukun tiang-tiang tadi. Salah satu rukun itu adalah rukun siam, puasa, khususnya yang Allah perintahkan di bulan Ramadan. Bunyal Islamu ala khamsin, syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah, wa iqamus salah, wa ita'uz zakah, wa shaumu ramadana, wa hajjul bait. Dibangun
Islam itu di atas 5 perkara, 5 rukun. Yang pertama 2 kalimat syahadat. Yang kedua menegakkan salat. Yang ketiga mengeluarkan zakat. Yang keempat saum Ramadan, dan yang kelima berhaji. Saum Ramadan salah satu rukun dari rukun-rukun Islam. Maka disebutkan oleh Ibnu Rajab rahimahullah, beliau mengatakan, kaifa la yubashsharul mu'minuna bifathi abwabil jinan, wa kaifa la yubashsharul muznibun bighalqi abwabin nar aw niran, kaifa la yubashsharul aqil biwaqti yughallu fihi asy-syaitan, min aina yushbihu hadha zamana zamanu. Bagaimana orang-orang beriman tidak bergembira? Orang beriman dengan hatinya, dengan basirahnya, dengan keyakinannya. Ya, orang kafir tidak sampai pemahaman mereka, sampai akal mereka kepada hadis-hadis ini. Jadi ketika mereka tidak beriman, akal mereka tidak sampai. Bagaimana orang beriman tidak bergembira ketika datang kepada mereka informasi pintu-pintu surga dibuka, pintu-pintu neraka ditutup? Bagaimana orang-orang yang berdosa itu, bahkan orang yang berdosa, bukan saja orang yang beriman, yang taat, bahkan orang yang berdosa, bagaimana mereka tidak bergembira? Ya, ketika mereka tahu bahwa pintu-pintu neraka ditutup. Ya. Jadi orang yang berdosa masih ada imannya. Iya. Masih berharap ampunan Allah, masih takut kepada Allah, tapi dia dikalahkan oleh hawa nafsunya. Dikalahkan oleh hawa nafsunya. Tetapi Allah Maha Pengampun, Allah Maha Pemurah, Allah Maha Penyayang. Maka datang bulan Ramadan. Ya, dalam hadis dikatakan, ya baghiyal khair aqbil wa ya baghiyasy syarri aqsir. Wahai orang-orang yang merindukan kebaikan, sambutlah Ramadan ini. Wahai orang-orang yang banyak berbuat maksiat, banyak berbuat dosa, aksir, hormati, kurangi. Ya, disuruh kurangi. Hormati bulan Ramadan, tinggalkan. Ya, kalau tidak bisa tinggalkan selamanya, bulan Ramadan ini saja. Belajar untuk meninggalkan maksiat dan dosa, dan kita menemukan bukti-buktinya. Ya, insya Allah di malam pertama Ramadan, mungkin sampai malam ke-10, ya, masjid ramai. Ya, setelah itu, ya, kata orang ada kemajuan. Ya, ya, saf semakin maju ke depan. Ya, tapi kita berharap ini salah satu, ya, keadaan di mana demikianlah Ramadan datang. Dan insya Allah akan banyak orang-orang yang bertaubat di bulan Ramadan ini. Ya, dengan keikhlasan kita, dengan ibadah kita, banyak orang-orang yang tersentuh yang tadinya berdosa, dan dia bertekad di bulan Ramadan ini dia akan bertobat kepada Allah dan akan lebih baik di masa-masa yang akan datang. Orang-orang yang memiliki akalnya akan bersyukur kepada Allah, ya, ketika dia meyakini bahwa syaitan-syaitan dibelenggu. Ya, maksudnya berkaitan dengan akal. Ya, ketika syaitan dibelenggu, kenapa kita tidak manfaatkan? Kita forsir, kita maksimalkan kesempatan kita beribadah di bulan ini. Ketika suasananya seperti ini, maka kita tidak menemukan di luar bulan Ramadan keadaan seperti ini. Maka kita maksimalkan ibadah kita di bulan Ramadan, supaya setelah Ramadan yang kemudian keadaan kita berkurang kembali, maka apa yang kita dapatkan di Ramadan, ya, bisa memperpanjang, ya, dan kemudian membantu kita untuk lebih lama konsisten, komitmen dengan ibadah-ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka beliau mengatakan, tidak ada bulan yang seperti ini. Tidak ada bulan yang seperti bulan Ramadan dengan semua kelebihan yang disebutkan tadi. Dan ini hadis Rasulullah yang sahih. Dibuka pintu surga, ditutup pintu neraka, dibelenggu syaitan-syaitan jamaah sekalian. Qala Ma'alla Ibnul Fadl,
kanu yad'una Allah sittata ashhurin an yuballighahum ramadhana summa yad'unahu sittata ashhurin an yataqabbalahu. Mu'alla bin Al-Fadl mengatakan, adalah orang-orang salaf menggambarkan bulan Ramadan dan menggambarkan kekhawatiran mereka dari amal dan ibadah yang telah mereka lakukan di bulan Ramadan. Mereka berdoa 6 bulan lamanya, ya, agar Allah memperjumpakan mereka dengan Ramadan. Itu menunjukkan perhatian, menunjukkan situasi keadaan jiwa mereka bersama dengan Allah dan bersama dengan ayyamullah, hari-hari Allah dalam kehidupan mereka di dunia ini. 6 bulan lamanya. Ketika menjelang Ramadan mereka sudah berdoa memohon kepada Allah. Ini menggambarkan kerinduan mereka, menggambarkan bagaimana mereka ini sangat memuliakan dan mengharapkan Ramadan. Setelah mereka meninggalkan Ramadan, mereka telah diperjumpakan dengan Ramadan, mereka berdoa lagi 6 bulan lamanya agar Allah menerima semua ibadah mereka, ibadah mereka, kebaikan mereka, amal mereka di bulan Ramadan. Jadi seakan-akan dari sisi doa, ya, mereka hidup setahun, hanya 2 yang mereka lakukan. Mereka bagi 2 itu 1 tahun. 6 bulan setelah mereka meninggalkan sebelum Ramadan, mereka sudah berdoa agar Allah memperpanjang umur mereka. Dan tentunya bukan sekedar doa. Ketika mereka berdoa kepada Allah agar Allah memperpanjang umur mereka berjumpa dengan Ramadan, maka mereka perhatikan semuanya. Perhatikan persiapan mereka, perhatikan amal mereka, perhatikan ibadah mereka, perhatikan hati mereka. Mereka perhatikan semua agar doa mereka bukan sekedar doa yang bertepuk sebelah tangan. Tapi Allah tidak memperlihatkan bukti, tidak memperlihatkan jawaban terhadap doa mereka. Jadi seakan-akan kita diajar bahwa 6 bulan sebelum Ramadan, persiapan memasuki Ramadan sudah harus kita lakukan. Ketika seorang berdoa, para salaf berdoa 6 bulan sebelum Ramadan, mereka sudah berdoa. Kita diajar oleh mereka bahwa sesungguhnya mempersiapkan diri, orang-orang beriman mempersiapkan dirinya untuk berjumpa dengan Ramadan itu 6 bulan lamanya. Karena mereka berdoa dan mereka mempersiapkan semuanya agar doa mereka bukan sekadar doa, tapi mereka memperlihatkan kepada Allah bagaimana doa mereka itu betul-betul mereka lakukan dengan bukti-bukti nyata dengan amal mereka. Seperti dalam hadis disebutkan, ya, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qaribun ujibu da'watad da'i idza da'ani. Setelah itu apa? Apakah sekedar berdoa? Fastajibu li wal yu'minu bi. Ketika orang berdoa kepada Allah, dia meminta kepada Allah, ya, maka dia buktikan doanya dengan memenuhi juga panggilan Allah dengan amalnya. Artinya dia membuktikan doa-doa permintaannya yang nanti sekedar khayalan, hanya ucapan dan kalimat-kalimat, kalau dia tidak sertai dengan pembuktian amal, tindakan, kegiatan-kegiatan. Karena Allah mengatakan fastajibu li, ya, siapa yang ingin doanya dikabulkan oleh Allah, maka hendaklah dia juga menjawab permintaan Allah. Karena doa itu kita meminta kepada Allah agar Allah berikan. Maka siapa yang doanya ingin dikabulkan oleh Allah, hendaklah dia juga menjawab dan memberikan apa yang Allah minta padanya. Kata Allah, falyastajibu li, ini fi'lu amrin, wal yu'minu bi, hendaklah mereka menjawab saya, ya, dan mereka beriman kepada saya. Ini rahasia doa, ya. Maka 6 bulan mereka berdoa, yang menunjukkan kepada kita bagaimana mereka sangat berharap berjumpa dengan Ramadan. Ini persoalan hati kita, persoalan keseharian kita, persoalan perhatian kita, persoalan ilmu kita, persoalan pemahaman kita. Sampai orang berdoa 6 bulan lamanya untuk mereka berjumpa dengan Ramadan. Setelah itu mereka berdoa, setelah mereka meninggalkan Ramadan, mereka berdoa dengan penuh harap agar setiap amal mereka yang telah mereka lakukan dengan semua mujahadah, kesungguhan, dan semua yang mereka bisa lakukan, mereka tahu
Mereka tahu bahwasannya akhirnya semuanya bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahwa Allah yang menerima, ya. Allah yang menerima amal mereka, ibadah mereka. Ya. Bahwasannya Allah hanya menerima dari hamba-hambanya. Ya. Maka mereka berharap agar Allah menerima amal mereka, ibadah mereka, dan itu mereka lakukan 6 bulan lamanya. Jamaah sekalian. Ya. Maka saya kira sangat jauh dari keadaan kita. Sangat jauh dari keadaan kita. Ya, oleh karena itu kita perbaiki, kita tingkatkan penghayatan kita tingkatkan kesadaran kita betapa penting semua kehidupan kita ini kita mulai dengan bulan Ramadan kita. Kita awali dengan bulan Ramadan kita. Kita pusatkan dengan bulan Ramadan kita. Ya, seakan-akan kita akan melakukan perjuangan, melakukan sebuah aktivitas, maka kita mulai dengan bulan Ramadan. Setelah itu kita akan kembali lagi kepada bulan Ramadan, ya, untuk kemudian kita perbaiki lagi diri kita agar kita kembali memiliki kekuatan menjalani hidup kita berikutnya. Kemudian waqala Ibnu Rajab, bulughu syahru ramadhana wa siyamuhu azimatun ala man aqdarahu Allahu alaihi. Seorang yang berjumpa dengan bulan Ramadan, ketika dia bertemu dengannya dan kemudian dia bisa berpuasa di bulan itu dalam keadaan dia sehat, dalam keadaan dia kuat, bagi orang-orang yang Allah takdirkan berjumpa dengan Ramadan, sesuatu yang agung, sesuatu yang mulia baginya. Wa yadullu alaihi hadisus salasa alladzina ustushhida isnanu minhum summa mata salisu ala firashihi ba'dahuma. Jadi ada 3 orang yang berperang, ikut perang, 2 orang mati syahid dalam perang itu. Yang ketiga ini Allah panjangkan umurnya, ya, sehingga dia kembali melewati kehidupannya sehari-hari, kemudian akhirnya dia meninggal. Jadi pahala syahid itu adalah pahala yang besar. Ketika orang mati syahid di medan perang, perang agama, perang di jalan Allah, 2 orang dari 3 orang ini mati syahid. Yang ketiga ternyata Allah masih panjangkan umurnya dan dia masih hidup sampai kemudian dia meninggal. Kemudian dalam mimpi, ya, orang ini faru'iya fin naumi sabiqan lahuma faqala sallam. Jadi Rasulullah diperlihatkan dalam mimpinya, ya, alaysa shalla ba'dahuma kada wa kada salatan wa adraka ramadhana fasamahu fawalladhi nafsi biyadihi inna bainahuma la'abadu mimma bainas sama'i wal ard. Disebutkan dalam hadis itu bahwa orang yang ketiga tadi yang tidak meninggal di medan syahid itu ternyata mendahului 2 orang yang meninggal di medan syahid ini. Mendahului dia mendahului masuk ke dalam surga dan mendapatkan nikmat Allah. Lalu Rasul ditanya, bukankah 2 orang yang tadinya itu mati syahid harusnya lebih banyak pahalanya dibandingkan orang yang tidak sempat mati syahid ini? Tapi kata Rasulullah, ya, menjawab pertanyaan ini, iya. Tapi orang yang tidak sempat meninggal di medan syahid itu, dia masih punya waktu untuk sholat, masih ada waktunya untuk sholat, masih ada waktunya untuk puasa, ya, di bulan Ramadan, ya. Beliau mengatakan wa adraka ramadhana fasamahu, secara khusus ini syahidnya. Jadi orang yang ketiga ini masih bisa sholat dan masih bisa puasa di bulan Ramadan, mungkin beberapa tahun setelah itu dia meninggal, ya. Dan kata Rasulullah, fawalladhi nafsi biyadihi, demi yang zat jiwaku berada di tangannya, sesungguhnya jarak di antara keduanya sangat jauh, ya, seperti jarak antara langit dan bumi. Itu jarak antara orang yang lebih dahulu, ya, diberikan oleh Allah karunia, lalu kemudian disusul oleh 2 orang ini, jaraknya sangat jauh antara langit dan bumi. Seharusnya yang mati syahid lebih dahulu dimasukkan ke dalam surga oleh Allah karena mereka mati syahid, tapi ternyata yang lebih dahulu adalah yang masih hidup ini dan sempat hidup untuk dia sholat, untuk dia puasa Ramadan. Kenapa? Karena ternyata
semua ibadah-ibadah puasanya, ibadah-ibadah salatnya, melipat gandakan pahalanya dan menjadikan jaraknya dia mendahului dua orang yang syahid ini sangat jauh sekali, bainas sama wal ard, kata beliau. Kemudian ya ini karena sudah azan, ya kita lihat yang ketiga jamaah sekalian. Qala An-Nawawi rahimahullahu, i'lam annahu yustahabbu liman tajaddadat lahu ni'mah zahirah aw indafa'at anhu niqmah zahirah an yasjuda syukran lillahi ta'ala wa an yahmadallaha ta'ala aw yusni alaihi bima huwa ahlu. Kita berjumpa dengan Ramadan, Allah pertemukan kita, Allah perjumpakan kita, pantas kita bergembira. Dalam Al-Quran Allah menyebutkan, qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairun mimma yajma'un. Katakan kepada mereka, kepada umat Rasulullah, Allah mengatakan, katakan kepada mereka bahwa karunia Allah dan rahmatnya, karunia Allah dan rahmatnya yang Allah berikan kepada kita orang-orang beriman, ketika itu diberikan kepada kita, termasuk bulan Ramadan, ini adalah karunia Allah, ini adalah rahmat Allah, termasuk Quran yang kita baca, salat yang kita lakukan, yang kita tegakkan, semua kebaikan yang Allah berikan kepada kita. Kita mendapatkan hidayah Islam, kita beriman, semua ini adalah fadlullah dan karunia Allah. Ketika Allah berikan kepada kita itu semua, hendaklah kita bergembira, kata Allah. Falyafrahu. Jadi orang-orang beriman itu ketika kita ketemu dengan dia, gembira. Ya, kenapa gembira? Dia beriman. Kenapa gembira? Dia salat. Kenapa gembira? Dia bisa membaca Quran, dia bisa beribadah, dia bisa mengenal Allah, dia beribadah dan taat kepada Allah. Orang beriman itu bergembira dengan imannya, jamaah sekalian. Dengan ayat ini Allah menyuruh kita bergembira. Bahkan Allah mengatakan, apa yang Allah berikan kepada kita berupa ibadah, ketaatan, sunnah, Quran, apa yang kita kerjakan dari ibadah dan ketaatan kita kepada Allah, lebih baik daripada semua yang dikumpulkan oleh orang-orang kafir dari dunia ini. Dan kata Imam An-Nawawi, ketahuilah, ya, adalah sesuatu yang disunnahkan bagi orang-orang yang mendapatkan kesempatan dan nikmat. Ketika dia diberikan oleh Allah nikmat, dia mendapatkan kesempatan nikmat, dan nikmat yang terbesar yang Allah berikan kepada kita bukan nikmat materi, bukan nikmat dunia, tapi nikmat taat kepada Allah, nikmat kita mengenal Allah dan beribadah kepadanya. Demikian pula ketika kita terhindar dari niqamah, dari azab, dari musibah. Jadi dua ini, kita mendapatkan nikmat Allah berikan kepada kita, baik nikmat lahiriah dan materi, terutama nikmat iman, nikmat hidayah, nikmat ibadah, nikmat taat. Atau kita terhindar dari musibah dan bencana, baik bencana dunia dan materi, tapi bencana yang paling besar, bencana agama kita. Wala taj'al musibatana fi dinina, itu doa kita. Ya Allah, jangan Engkau menjadikan musibah itu datang menimpa kami pada agama kami. Ya, yang tadinya salat tidak salat lagi, yang tadinya membaca Quran tidak membaca Quran lagi. Itu musibah dalam agama kita. Maka siapa yang Allah hindarkan dari musibah, ya, hendaklah dia sujud bersyukur kepada Allah. Ya. Jadi kalau kita nanti berjumpa dengan Ramadan, di hari pertama Ramadan kita berjumpa, kalau kita laksanakan apa yang dikatakan Imam Nawawi ini, dalam keadaan kita sehat, kita masuk Ramadan, kita bisa sujud syukur untuk bersyukur kepada Allah. Apa saja nikmat yang Allah berikan kepada kita. Kan kita ini bisa biasa sujud syukur kalau kita dapat yang sifatnya materi, yang sifatnya duniawi. Ya, semua yang Allah berikan kepada kita, ya, termasuk ibadah ini. Ketika kita berjumpa dan sudah menunggu Ramadan dan Allah perjumpakan dengan kita, maka kita disunnahkan an yasjuda syukran lillahi ta'ala wa an yahmadallaha ta'ala aw yusni alaihi bima huwa ahluhu. Sujud syukur, atau kita memuji Allah, ya, atau kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas semua nikmat yang Allah berikan kepada kita, termasuk Ramadan. Maka apa yang kita nampakkan dari kesyukuran, kegembiraan, kebahagiaan ketika datang Ramadan, itu menunjukkan iman kita. Dan ketika kita sudah beriman hari ini, maka ini adalah wasilah untuk kita naik lebih di atas ketika
kita menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tujuan daripada Ramadan ini la'allakum tattaqun, agar kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Dan insyaallah siapa yang ingin menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah, hendaklah dia mulai Ramadannya dengan gembira, dengan senang, dengan bahagia, dengan bersyukur kepada Allah, dan dengan memperlihatkan kepada Allah semangatnya. Ya, dia perlihatkan kepada Allah semangatnya, tekadnya, azamnya yang kuat untuk dia lebih baik dengan Ramadan tahun ini dibandingkan dengan Ramadan tahun-tahun sebelumnya, jamaah sekalian. Sekira demikian yang bisa kita sampaikan dalam kesempatan taklim kita malam hari ini. Semoga bermanfaat. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Subhanaka asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.